Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Martasari dengan NPM 174100061, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPPS Universitas PGRI Semarang. Nah, dalam video kali ini saya sedang mengikuti ujian dengan mata kuliah Seminar Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Kesantunan Berbahasa Indonesia Peserta Didik SMP Negeri 2 Tangguharjo pada tahun 2020-2021. Di sini ada pengertian kesantunan. Kesantunan atau etiket merupakan adat atau tata cara atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Maksudnya, kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kesantunan biasa dikenal dengan tata krama. Menurut Lakoff, mendefinisikan kesantunan sebagai suatu sistem relasi interpersonal yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi dengan cara meminimalkan potensi konflik yang secara alami terdapat dalam interaksi antar individu. Sedangkan menurut Brown dan Levinson menggagas teori kesantunan yang lebih komprehensif. Nah, di sini ada bidal-bidal dalam prinsip kesantunan Leeds. Yang pertama ada bidal ketimbang rasaan, kedua ada bidal kemurahhatian, yang ketiga ada bidal keperkenaan, yang keempat ada bidal kerendah hatian, yang kelima bidal kesetujuan, yang keenam ada bidal kesimpatian. Yang pertama ada bidal ketimbang rasaan, yaitu harus meminimalkan biaya kepada pihak lain dan memaksimalkan keuntungan pada pihak lain. Maksudnya, hal itu bisa dilihat dari jumlah kata yang kita tuturkan dalam jumlah besar. Dari tuturan mitra tutur yang berarti meminimalkan biaya kepada mitra tutur dan memberikan keuntungan yang besar bagi mitra tutur. Yang kedua ada bidal kemurahhatian. Nah, di sini harus meminimalkan keuntungan pada diri sendiri dan memaksimalkan pada pihak lain. Yang berarti nasihat yang dikemukakan dalam bidal ini adalah pihak lain dalam tuturan hendaknya mendapatkan keuntungan yang besar, sementara itu dari diri sendiri atau penutur hendaknya berupaya mendapatkan keuntungan sekecil-kecilnya. Yang ketiga ada bidal keperkenaan. Di sini harus meminimalkan penjelekan pada pihak lain dan memaksimalkan pujian pada pihak lain. Maksudnya, bidal perkenaan ini adalah petunjuk untuk meminimalkan penjelekan terhadap pihak lain dan memaksimalkan pujian pada pihak lain. Yang keempat ada bidal kerendah hatian. Nah, di sini harus meminimalkan pujian pada diri sendiri dan memaksimalkan penjelekan pada diri sendiri. Nasihat dari bidal ini adalah bahwa penutur hendaknya meminimalkan pujian pada diri sendiri dan memaksimalkan penjelekan pada mitra tuturnya. Yang kelima ada bidal kesetujuan. Di sini harus meminimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua ada untuk memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dengan pihak lain. Nah, bidal kesetujuan adalah bidal yang memberikan nasihat untuk meminimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dengan orang lain dan memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dengan pihak lain. Nah, yang keenam ada bidal kesimpatian. Di sini harus meminimalkan antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan memaksimalkan simpati antara diri sendiri dengan pihak lain. Bidal ini berarti bahwa penutur hendaknya meminimalkan ketidaksetujuan antara diri sendiri dengan orang lain dan memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dengan pihak lain. Ada jenis-jenis kesantunan. Jenis-jenis kesantunan dibagi menjadi 3, yaitu kesantunan berpakaian, kesantunan berbuat, dan kesantunan berbahasa. Dalam kesantunan berpakaian ada 2 hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, berpakaianlah yang sopan di tempat umum, hindarilah pakaian yang dapat merangsang orang lain, terutama lawan jenis. Kedua, berpakaianlah yang rapi dan sesuai dengan keadaan. Kesantunan perbuatan yaitu tata cara bertindak atau gerak-gerik yang menghadapi situasi tertentu. Misal, bertamu ke rumah orang, duduk di ruang kelas, menunggu giliran atau antri, dan makan di tempat umum. Nah, di sini bagaimana sih cara menilai seseorang bertutur itu santun atau tidak? Nah, budaya-budaya berkarakter tersebut nampaknya sudah tertanam di alam bawah sadar rakyat Indonesia sejak kecil. Sebagai contoh, yaitu salam dengan cium tangan dilakukan oleh seorang anak pada orang tua, murid kepada guru, santri kepada kiai, serta anak kecil pada umumnya kepada orang yang lebih tua. Budaya bersalaman ini dengan mencium tangan biasa disebut dengan salim. Nah, kesimpulannya yaitu semua orang harus berbahasa secara santun. Semua orang wajib menjaga etika dalam berkomunikasi supaya tujuan komunikasi dapat tercapai. Karena berbahasa merupakan alat komunikasi dan saat menggunakan bahasa harus memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa, baik kaidah linguistik maupun kaidah kesantunan supaya tujuan komunikasi dapat tercapai. Kaidah berbahasa secara linguistik yang dimaksud antara lain digunakannya kaidah bunyi, bentuk kata, struktur kalimat, tata makna secara benar agar komunikasi berjalan lancar. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.